Di dunia yang sekarang sibuk berebut pengakuan dan jabatan, ada satu orang yang pernah berkata, Itu aja kok repot. nah, Sobat Jiwa semua pasti tahu siapa orangnya kan? Ya, bener. Gus Dur. Kalimat sederhana Gus Dur itu bukan cuman candaan, tapi adalah level kesadaran tertinggi saat seseorang sudah selesai dengan egonya. Beliau lebih memilih turun dari kursi presiden daripada melihat rakyatnya terluka. Sebuah teladan cinta yang mungkin jarang kita temui saat ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar banyak tentang toleransi dan juga kesadaran dari kisah seorang yang luar biasa, yaitu Gus Dur. Sobat Jiwa, Gus Dur bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah orang yang memang sangat dipercaya di dunia religius Islam Indonesia, tumbuh di bawah bayang-bayang sosok besar orang yang juga religius. Bayangkan ya, kakeknya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia. Sejak kecil, nafasnya adalah nafas Islami. Di pesantren Tebu Ireng, Gus Dur sudah kenyang dengan kajian kitab kuning. Beliau terbiasa dengan disiplin ilmu fikih, tauhid, tasawuf yang sangat-sangat kuat. Tapi disinilah letak keunikannya. Meskipun tumbuh di pusat tradisi Islam yang sangat kental, masa kecilnya jauh dari kata kaku. Di balik jubah santrinya, Gus Dur adalah seorang penjelajah rasa yang luar biasa. Saat remaja lain mungkin hanya fokus pada teks-teks agama, Gus Dur sudah melahap karya-karya sastra barat, mendengarkan musik klasik simfoni, hingga sangat menggemari sepak bola. Beliau bisa membaca kitab suci di pagi hari dan membaca novel filsafat atau nonton film kelas dunia di sore hari. Perpaduan inilah yang membentuk kecerdasan spiritualnya. Beliau melihat bahwa dunia tidak hanya berwarna hitam dan putih, tapi penuh dengan warna yang indah. Dasar inilah Sobat Jiwa yang membentuk akar spiritualnya. Sangat Islami, namun sangat terbuka. Dari ayahnya, beliau belajar bahwa menjadi orang beriman bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Justru iman yang kuat adalah iman yang berani berdialog dengan perbedaan. Bagi Gus Dur, agama itu tidak seperti pagar yang membatasi atau memenjarakan. Tapi agama itu seperti air. Air tidak pernah bertanya siapa yang meminumnya. Air tidak peduli apa warna kulitmu, dari partai apa kamu berasal, atau apa keyakinanmu. Air hanya menjalankan tugasnya, yaitu memberikan kehidupan bagi siapa saja yang haus. Inilah pondasi yang membuat Gus Dur tidak pernah goyah saat membela kaum marginal. Karena bagi beliau, mencintai Tuhan harus diwujudkan dengan mencintai makhluknya tanpa syarat, tanpa tapi. Karena Tuhan itu bukanlah sebuah sosok, tapi adalah zat yang memiliki sifat, yaitu Rahman, mencintai tanpa syarat. Setelah lulus dari pesantren, langkah kaki Gus Dur membawanya jauh ke luar negeri, Sobat Jiwa. Beliau berangkat ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Tapi disinilah kejutan lainnya juga dimulai. Bukannya jadi mahasiswa yang lurus-lurus aja, Gus Dur itu justru merasa sistem pendidikan di sana terlalu kaku untuk jiwanya yang haus. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau memilih untuk merantau di dalam kota. Beliau menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan nasional, melahap buku-buku filsafat Prancis, Jerman, hingga sastra Rusia. Beliau menonton film-film Eropa untuk memahami bagaimana orang di belahan dunia lain memaknai sebuah hidup. Kemudian beliau juga melanjutkan perjalanannya ke Baghdad, Irak, dan di sana beliau menemukan oase intelektual yang luar biasa. Beliau berdiskusi dengan penyair, filsuf, hingga pemikir bebas. Disinilah mentalitas beliau benar-benar matang. Beliau tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, tapi sebagai kekayaan sudut pandang. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian paling mengharukan dari hidup beliau, saya mau tanya satu hal ke kalian semua Sobat Jiwa. Pernah nggak kamu merasa justru saat kamu kehilangan sesuatu yang paling berharga, kamu baru bisa melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi? Nah, di chapter berikut ini kita akan membahas kekurangan beliau yang justru menjadi kelebihannya yang paling luar biasa. Setelah pulang dari luar negeri, Gus Dur yang bukan hanya sekedar anak kiai, beliau pulang sebagai manusia dengan berbagai pengetahuan dan juga pengalaman. Dan punya satu misi besar, yaitu memanusiakan manusia. Beliau sadar bahwa kebenaran Tuhan itu terlalu luas jika hanya dikurung dalam satu kotak penafsiran. Itulah kenapa beliau bisa sangat santai menghadapi perbedaan. Karena beliau sudah melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Mungkin banyak dari kita Sobat Jiwa yang akan hancur kalau tiba-tiba dunia kita berubah menjadi gelap.
Tapi bagi Gus Dur, kehilangan penglihatan akibat komplikasi diabetes dan juga stroke bukan akhir dari segalanya. Ini justru menjadi babak paling spiritual di dalam hidupnya. Bayangin ya Sobat Jiwa, seorang pemimpin negara yang tidak bisa melihat wajah rakyatnya, tidak bisa membaca dokumen negara dengan matanya sendiri, tapi anehnya, beliau justru orang yang paling sulit dibohongi. Kenapa? Karena saat mata fisiknya menutup, mata batinnya justru terbuka lebar. Gus Dur mulai mendengar frekuensi jiwa. Beliau menilai orang dari getaran suaranya, dari ketulusan kata-katanya, dan dari kejujuran niatnya. Inilah yang membuat beliau bisa merangkul siapa saja, mulai dari tokoh lintas agama, rakyat kecil yang terpinggirkan, sampai lawan politik yang membencinya. Beliau pernah berkata bahwa setiap manusia itu punya percikan Tuhan di dalam dirinya masing-masing. Jadi bagi Gus Dur, menyakiti satu manusia, apapun latar belakangnya, sama saja dengan menghina Sang Pencipta yang meniupkan ruh ke dalam jasad manusia itu. Inilah rahasia kenapa Gus Dur itu begitu tenang Sobat Jiwa. Beliau sudah sampai ke level ketenangan atau kedamaian yang sangat dalam. Beliau tidak lagi melihat kita versus mereka. Yang beliau lihat hanyalah sesama hamba Tuhan. Kegelapan fisik itu justru menjadi gerbang bagi beliau untuk melihat cahaya kemanusiaan yang lebih murni. Sebuah penglihatan yang justru seringkali gagal kita lihat meski kita punya mata yang sehat dan bisa melihat dengan terang benderang. Jadi Sobat Jiwa, apa pesan semesta untuk kita melalui hidup Gus Dur? Beliau mengajarkan bahwa tugas kita di bumi ini bukan menjadi hakim bagi hidup orang lain, tapi untuk menjadi saksi atas kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri setiap orang. Gus Dur menunjukkan kalau kita sudah selesai dengan ego kita sendiri, kita nggak akan pernah merasa terancam akan adanya perbedaan. Pertanyaannya buat kita sekarang Sobat Jiwa, apakah kita masih sering sibuk menilai sampul orang lain sampai lupa melihat isi hatinya? Atau jangan-jangan mata kita sehat, tapi justru hati kita yang sedang sulit untuk melihat? Sobat Jiwa, Gus Dur adalah pengingat bahwa warisan terbesar seseorang manusia bukanlah hartanya, bukan juga jabatannya, tapi seberapa banyak hati yang merasa aman berada di dekatnya. Terima kasih sudah melangkah bersama hari ini untuk mengenang jasa Sang Guru Bangsa. Jangan lupa untuk memejamkan mata sejenak hari ini dan mulailah melihat dengan hati. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.